Habib Lutfi menantang, apakah PBNU berani ataukah tidak membekukan kepengurusan Jatman versi Habib Lutfi bin Yahya. Karena baru-baru ini beredar rekaman suara, mungkin lewat telepon, ini Sekretaris Jenderal dari pengurus Jatman Idarah Aliyah. Di dalam rekaman telepon itu, Sekretaris Jenderal Jatman seolah-olah nih menantang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apakah PBNU berani ataukah tidak membekukan kepengurusan Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Idarah Aliyah masa khidmat tahun 2018 tahun 2023. Karena memang Jatman ini adalah badan otonom, nah banom dari NU. Tetapi kalau Mbalelo, Bangkang, ya PBNU harus berani tegas, karena tidak ada sejarahnya Banom, Bangkang, Mbalelo. Baru kali ini ada badan otonom di NU, Mbalelo, Bangkang, seolah-olah ingin menguasai PBNU. Jadi kalau bisa itu PBNU berada di bawah telapak kakinya Jatman. Ini kan arogansi dan sangat tidak patut. Mengapa walaupun toh Jatman ini adalah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang di dalamnya orang-orangnya kan laku thariqah. Thariqah itu kan memperbaiki akhlak zahirun wa batinan, akhlak lahir dan batin, membersihkan hati dari segala macam ketamakan, kerakusan lah. Hatinya nggak boleh tamak, nggak boleh rakus, nggak boleh hasad, iri dengki, nggak boleh sombong dan seterusnya. Tetapi aneh, Jatman kali ini ini sangat aneh sekali. Jatman kali ini luar biasa, ya. Oleh sebab itulah, mari kita dukung pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk berani mengambil sikap tegas. Jangan sampai merasa pakai lah, kalau pakai nggak enak, sungkan, bubar NU, bubar, pokoknya bubar jalan. Nah kalau NU bubar jalan, pengurus besar Nahdlatul Ulama saat inilah yang harus bertanggung jawab kepada seluruh ulama dan kiai, muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Karena kalau Jatman ini tidak ditindak tegas sekali lagi, maka banom-banom yang lain nanti bisa meniru karena diajari oleh Jatman. Jadi Jatman ini sebagai guru besar yang balelo kepada PBNU, kepada NU lah, ingin nyempal begitu, punya SK Kemenkumham sendiri sehingga memiliki badan hukum sendiri. Jadi kalau memiliki SK Kemenkumham, memiliki badan hukum sendiri itu kan enak, lebih leluasa untuk mencari dana itu. Ya dana lah, dana, karena memang persyaratan di pemerintah itu kalau kita ingin mengajukan sesuatu kan ada SK Kemenkumham. Tetapi tidak begitu amat. Sebenarnya di NU itu pemerintah sudah paham, tetapi ini ada tanda tanya. Mengapa Banom NU ada semacam badan hukum tersendiri dari Menkumham? Nah ini mengapa? Nanti khawatirnya muslimat ikut-ikutan. Nah muslimat pusat misalnya nih mengajukan badan hukum sendiri, pengesahan di Menkumham misalnya, kemudian pemuslimat per wilayah, per provinsi ikut-ikutan. Waduh, ini sudah pecah-pecah jadi berapa ini provinsi di Indonesia? Nah kalau seandainya muslimat per provinsi per wilayah ini misalnya memisahkan diri, punya badan hukum tersendiri, maka muslimat cabang se-Indonesia ini kan antara kabupaten dan kota se-Indonesia kan lebih dari 500 kabupaten dan kota se-Indonesia. Ini baru muslimatnya saja nggak bisa dibayangkan nih pecahnya NU. Belum lagi nanti Ansor misalnya, Ansor nggak terima ikut-ikutan, kemudian Fatayat ikut-ikutan, pokoknya seluruh Banom ikut-ikutan. Nah kalau seluruh Banom ikut-ikutan, ayo silahkan sekalian bubar, rusak PBNU, karena kepengurusan PBNU ini seolah-olah tidak memiliki wibawa sama sekali. Wibawanya diinjak-injak, diam saja. Ini kan Masya Allah luar biasa. PBNU seharusnya mulai bertindak tegas, ya bareng-bareng nih antara, mohon maaf ya, kalau Suriah sama Tarfidiyah nggak berani, Mustasarnya dipanggil. Jadi kalau seandainya misalnya Suriah dengan Tarfidiyah nggak berani, panggil tuh para mustasar tuh suruh menyelesaikan masalah Jatman. Ayo, mustasarnya kan banyak di dalam PBNU. Nah kalau mustasar ini nggak berani bertindak sebagai kiai-kiai sepuh, bubar NU, bubar. Ya perlu diketahui bahwa pengurus Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah
yang masa khidmat Idharah Aliyah masa khidmat 2018 sampai 2023. Ini Majelis Ifta wal Irsyadnya adalah Profesor Roisnya ya, Roisnya ketuanya Dr. H.C. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya. Jadi roisnya untuk Majelis Ifta. Majelis Ifta itu majelis yang berfatwa, wal irsyad dan yang memberikan tuntunan. Yang berfatwa dan yang menjadikan tuntunan, roisnya langsung Dr. H.C. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya. Ini adalah nomor 1. Kemudian katibnya nih, katib Majelis Ifta wal Irsyad itu Habib juga, Habib Muhdar Asgaf. Habib nih, 2 Habib. Anggotanya yang pertama Habib juga, yaitu Habib Thohir bin Yahya. Coba renungkan nih, 2 Habib, 3 Habib, Habib Alwi. Kemudian yang ifadiyahnya untuk pengurus Idharah Aliyah, Rois Amnya sama dengan Majelis Iftanya. Jadi ini merangkap jabatan di dalam satu banom begitu ya, yaitu Dr. H.C. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kemudian Rois Amnya Ki Haji Ali Mas'adi, dan Rois awal ini Habib juga, Habib Abdurrahim Asgaf. Kemudian Mudir Amnya adalah Habib Umar Mutahhar SH Semarang. Kemudian sekretaris jenderalnya nih Dr. Ki Haji Masudi M. Akila. Sekretaris jenderal inilah yang rekaman videonya sudah nyebar kemana-mana. Rekaman suara, bukan rekaman video tapi rekaman suara sudah menyebar kemana-mana. Memang secara ADART dan pedoman organisasi atau perkumpulan atau organisasi, banom itu ya tidak ada sangkut pautnya dengan kepengurusan inti. Jadi PBNU itu kan misalnya membekukan yang bukan wilayah di bawahnya lah, wilayah atau cabang atau PCI ya, atau MBC atau ranting. Sedangkan banom itu kan memang di luar memiliki ADART sendiri tapi tidak bertentangan dengan NU. Tetapi masalahnya bagaimana kalau organisasi mereka didaftarkan kepada Kemenkumham ya. Ini masalah besar. Nah, kalau seperti itu nanti seluruh banom akan meniru perbuatan yang dilakukan oleh Jatman masa periode dari Habib Lutfi. Oleh sebab itu kita tunggu apakah PBNU berani ataukah tidak. Semoga PBNU berani bertindak tegas.